Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albiro Fahmiansyah dengan NIM 3124164 dari program studi Teknik Informatika. Ingin menyelesaikan tugas presentasi yang diupload di YouTube mengenai apa yang saya pahami dari materi yang diberikan sebelumnya. Yuk kita simak bareng-bareng. Apa sih input, proses, output, IPO dalam algoritma? Mengenal apa itu IPO? Apa itu input? Dalam dunia teknologi, input merujuk pada data, informasi, atau sinyal yang dimasukkan ke dalam suatu sistem untuk diproses lebih lanjut. Jika kita bandingkan dengan sesuatu yang lebih sederhana dan dekat dengan kehidupan sehari-hari, input bisa dianalogikan dengan bahan-bahan untuk membuat sebuah kue. Misalnya tepung, gula, telur, dan juga mentega. Apa adalah input yang akan dicampur dan diproses menjadi kue yang lezat. Nah, dari input yang tadi apakah sudah dipahami? Jika sudah, saya akan lanjut ke proses. Nah, apa itu proses? Proses adalah tahapan di mana input diubah atau diolah menjadi bentuk yang lebih berguna atau diinginkan. Dalam contoh kue tadi, prosesnya adalah mencampur, mengaduk, memanggang bahan-bahan sehingga menjadi kue yang menggugah selera. Dalam konteks lain, seperti dunia bisnis, proses bisa mencakup langkah-langkah dalam produksi barang, pengelolaan, atau pembuatan keputusan. Setelah mengenal proses, kita lanjut. Apa itu output? Output merupakan hasil akhir dari proses yang telah dilakukan pada input dan juga proses. Jadi, dalam contoh kue, kita akan tadi membuat kue, inputannya memasukkan tepung, air, gula, dan lain-lain. Prosesnya dengan mengaduk. Nah, outputnya itu adalah kue yang lezat dan siap untuk disantap. Dalam konteks yang lebih luas, output bisa berupa produk, informasi, layanan, atau juga keputusan yang dihasilkan setelah melewati proses tertentu. Misalnya dalam bermusyawarah kan akan menghasilkan sebuah hasil yang bisa disepakati secara bersama-sama. Sebagai contoh, output dari sistem komputer dapat berupa layar hasil kalkulasi, output speaker dari pemutaran musik, atau laporan bisnis yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Konsep dasar input, proses, dan output. Konsep input, proses, dan output adalah prinsip dasar dalam pemrograman dan pengembangan algoritma. Setiap algoritma melibatkan tiga tahap utama. Yang pertama, mengambil data, mengasukkan, melakukan operasi atau pengolahan data, dan menghasilkan hasil akhir, yaitu output. Konsep ini menggambarkan bagaimana algoritma beroperasi untuk memproses informasi. Sifat-sifat algoritma itu sebenarnya ada banyak, tapi yang saya masukkan di sini ada 5. Yang pertama, masukan. Sebelum eksekusi algoritma dimulai, masukan diperlukan sebagai input. Yang kedua, hasil keluaran atau hasil akhir, output dari algoritma, berasal dari metode yang diterapkan sebagai solusi terhadap masalah yang dihadapi. Yang ketiga, kejelasan. Langkah-langkah dalam algoritma dinyatakan secara jelas dan tegas untuk memberikan penjelasan atau keputusan yang akurat. Yang keempat, penyelesaian tuntas. Algoritma harus memiliki titik akhir atau hasil keluaran yang terdefinisi untuk setiap kondisi awal ataupun input yang diberikan. Yang kelima adalah efisiensi. Mencapai kesuksesan dalam menghasilkan hasil yang diinginkan dan memberikan solusi yang memuaskan. Sifat-sifat algoritma tadi, tidak semua langkah-langkah penyelesaian masalah yang logis itu masuk akal. Menurut Donald Eckhout di dalam Art of Computer Programming KANU 73, algoritma mempunyai ciri penting. Yang pertama, fitness, keterbatasan. Yang kedua, affinitas, kepastian. Yang ketiga, input, pastinya masukan. Yang keempat, keluaran, yaitu output, hasil. Yang kelima, effectiveness atau efektivitas. Struktur dasar algoritma yang pertama itu ada algoritma sekuensial. Algoritma sekuensial adalah langkah-langkah yang dilakukan secara berurutan sesuai dengan urutan penulisannya. Struktur ini merupakan struktur yang paling sering dilakukannya. Contohnya, algoritma memiliki 4 baris aksi, yaitu T1, T2, T3, dan T4. Maka semua aksi akan dilakukan secara berurutan dari T1 hingga T4. Yang kedua ada algoritma percabangan, branching. Dalam kehidupan sehari-hari, kalanya suatu kegiatan akan dilakukan dan tidak dilakukan tergantung situasi tertentu. Begitupun dengan algoritma, ada kalanya satu atau beberapa aksi akan dikerjakan dan tidak dikerjakan tergantung situasi tertentu. Nah, struktur algoritma percabangan ini digunakan untuk mengerjakan satu aksi dari beberapa pilihan yang diberikan. Algoritma pengulangan atau looping, sama halnya dengan manusia, algoritma juga mengenal kegiatan pengulangan, yakni melakukan satu atau beberapa kegiatan secara berulang-ulang. Namun berbeda dengan manusia, komputer tidak mengenal istilah
lelah ataupun bosan dalam melakukan kegiatan yang secara berulang. Dengan demikian, struktur perulangan atau looping digunakan untuk menjalankan kegiatan yang dilakukan berulang-ulang. Nah, ini adalah contoh-contoh nyata dalam input, proses, dan output. Dalam contoh ini, pemilihan menu dan alamat pengantaran merupakan input. Mencari restoran terdekat merupakan pengiriman, adalah prosesnya. Maka makanan sampai ke pintu rumah merupakan output dari proses tersebut. Seperti halnya kita memesan gacoan ya. Kita pertama kan memesan lewat aplikasi, input memasukkan apa sih yang mau kita pesan terlebih dahulu, kayak oh ada somai udang, oh ada gacuan level 1 sampai seterusnya. Terus prosesnya ya dari tim gacuan itu ini dulu mengkonfirmasi dulu apakah datanya sesuai dengan yang Anda pesan, lalu diproses dan dibuat oleh mereka. Outputnya makanan sampai di depan rumah yang diantarkan oleh Gojek ataupun Grab, seperti itu. Cara penyajian algoritma akan lebih baik jika ditulis secara sistematis. Sistematis itu apa sih? Ada 3 cara yang bisa kamu gunakan untuk menyajikan algoritma, yaitu secara naratif, flowchart, dan bilangan dalam bagian alir, dan pseudocode. Apa sih sistematis itu? Sistematis itu setahu saya itu secara berurutan ya, atau enggak secara nyata bentuknya. Yang pertama, naratif. Penyajian algoritma secara naratif dituliskan dengan menggunakan cerita seperti dalam bahasa sehari-hari. Contoh, menghitung luas segitiga menggunakan naratif. Yang pertama ya mulai baca nilai atlas tinggi, hitung luas alas kali tinggi kali dibagi 2, cetak hasil luas kemudian selesai. Lebih ke apa ya, seperti sehari-hari itu kayak algoritma naratif bisa jadi kayak mau mandi, apa sih mulainya sebelum mandi kita bawa anduk, siapin baju pakaian untuk diganti, mandi biur-biur selesai, ganti baju di dalam, keluar, ya hasilnya selesai. Flowchart, nah ini sama seperti diagram sehari-hari juga, tapi ini menggunakan simbol. Flowchart cara penyajian algoritma dibuat dalam urutan simbol-simbol khusus. Urutan simbol digambarkan sesuai dengan arah tanda panah. Ya seperti gambar yang ada di sini. Cara penyajian algoritma secara pseudocode. Langkah-langkah penyajian masalah ini ditulis dengan cara mirip menyerupai program. Pseudocode tidak spesifik terhadap salah satu bahasa pemrograman, sehingga algoritma ini dapat diterjemahkan menyesuaikan bahasa pemrograman yang ada dalam satu program. Contoh, menghitung segitiga menggunakan pseudocode. Lebih ke algoritma tapi secara langsung yang akan kita pelajari melalui program misalnya Visual Studio Code, Notepad++, apalagi ya GitHub ya seperti itu. Jadi di sini ada masukan input awal, input rumus alas, input rumus tinggi, luas alas kali tinggi, outputnya hasilnya luasnya. Meskipun ada 3 cara penyajian yang berbeda, hasil algoritma yang diberikan tetap sama, maka dari itu tidak ada aturan yang menyatakan harus menggunakan penyajian tertentu. Kamu bebas memilih bentuk penyajian sesuai keinginan dan pemahaman. Meski begitu, algoritma dibuat dengan kalimat memiliki kelemahan, yaitu hanya bisa dimengerti oleh praktisi yang mengerti bahasanya. Ya, pseudocode itu mempunyai kelemahan bila orang-orang awam yang kurang mengerti apa itu algoritma yang mirip dengan program, itu akan susah untuk dipahami. Beda sebaliknya, jika orang yang paham akan mudah untuk memahaminya. Dari presentasi saya di atas, apakah ada pertanyaan? Bila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar yang akan nanti saya balas. Saya akhiri untuk sesi presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.